Halo semuanya, senang sekali pada hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang santai dengan Pak Ivan. Pendeta Ivan Kristiono adalah koordinator dari Sekolah Kristen Logos. Halo Pak Ivan, Halo, Miss. terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol santai hari ini. Sebagai awal Pak, bolehkah Bapak menceritakan mengapa Gereja Reform Injili Indonesia (GRII) mendirikan sekolah yang sekarang ini kita tahu ada Sekolah Kristen Calvin dan Sekolah Kristen Logos. Bagaimana pergumulannya dan apa yang melatar belakangi, Pak? Semua berawal dari kegelisahan yang dialami oleh Pendeta Stephen Tong dan juga beban yang Tuhan berikan di dalam hati beliau ketika beliau melihat krisis zaman. Beliau melihat begitu banyak anak muda Kristen kehilangan identitas, kehilangan arah, sehingga akhirnya mereka tidak tahan digempur oleh berbagai macam pemikiran atau isme-isme dari dunia ini. Kita melihat ada tantangan dari pragmatisme, liberalisme, sekulerisme modern, lalu kemudian misalnya ada relativisme moral dan sebagainya yang membuat akhirnya muncul dua ekstrim. Satu sisi anak muda Kristen mereka mencoba untuk engage, untuk berelasi dengan dunia, tapi akhirnya mengalami kompromi. Jadi mereka ke gereja, mereka beribadah, mereka adalah orang Kristen, tapi cara berpikirnya sama sekali bukan Kristen. Mereka juga tidak lagi merasa seperti apa yang dinyatakan dalam kitab suci, dan kemudian juga tindakan mereka, meskipun mereka orang Kristen, seringkali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sisi lain selain kompromi, kita melihat ada sekelompok anak muda Kristen juga yang mencoba untuk mempertahankan iman mereka dan mencoba untuk menolak kemajuan, menolak globalisasi dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka menjadi isolasi. Jadi mereka menjadi sekelompok orang yang kelihatan beriman tapi menjadi aneh dan serba menolak dunia. Jadi dunia itu jahat, lalu kemudian anti berbagai macam hal, anti kebudayaan, anti politik, anti ekonomi, anti berbagai macam hal. Sehingga mereka menolak seluruh dunia dan merasa dirinya begitu rohani ketika mereka hanya menggumulkan kesalehan saja. Nah, di antara dua ekstrim itu, apakah ada jalan ketiga? Yaitu di antara isolasi dan juga di antara kompromi. Maka Pak Stephen Tong menggumulkan yaitu integrasi. Jadi tidak dualis melihat dunia, yaitu Kristen lawan semua dunia, tidak. Tapi bagaimana kita beriman tetapi kita juga berilmu. Kita sebagai orang Kristen tidak kehilangan identitas, tetapi kita membawa kekristenan kita masuk ke dalam seluruh aspek kebudayaan. Seperti yang dinyatakan Abraham Kuyper bahwa Kristus itu bukan hanya Tuhan di gereja, tapi Kristus itu harus menjadi raja atas seluruh alam semesta dan tidak ada satu tempat pun dalam dunia ini di mana Kristus tidak mengatakan ini punyaku, termasuk dalam hidup kita. Nah, kegelisahan dan beban itu yang menyebabkan Pak Stephen Tong memulai sekolah, di mana sekolah Logos, sekolah Calvin, berjuang bersama-sama untuk menegakkan iman yang kuat, tetapi juga akademik dan bagaimana dua hal ini masuk. Lalu berikutnya, kalau kita melihat di dalam kekristenan, khususnya dalam teologi reform, ada yang namanya teologi perjanjian, covenant theology. Allah itu adalah Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kita, sehingga Allah itu mengikat perjanjian dengan kita yang tidak layak, covenant. Nah, di dalam perjanjian Allah dengan kita itu, perjanjian yang begitu indah, di mana Allah berelasi dengan kita, bukan sekedar sebagai Tuhan, tetapi dinyatakan juga sebagai seorang sahabat yang begitu mengasihi kita. Maka dikatakan perjanjian itu bukan hanya untuk kita, tapi ciri covenant adalah juga untuk anak cucu kita. Maka Tuhan memerintahkan supaya kita bukan hanya menikmati covenant itu, tetapi juga mengajarkan mengenai siapakah Allah yang berjanji itu kepada anak cucu kita. Itu sebabnya dalam Ulangan pasal 6, semua orang tua harus mendidik anaknya di dalam Tuhan. Nah, gereja sebagai juga bagian yang mendapatkan perjanjian dengan Allah, maka kita juga berbagian dalam mendidik anak-anak itu. Gereja mendirikan sekolah, sekolah itu menjadi partner dari orang tua. Jadi itu nanti menentukan relasi kita dengan orang tua. Kita ini menjadi semacam living room atau ruang tamunya dari sebuah keluarga. Kita akan bersinergi bersama dengan orang tua menjalankan tugas dari Tuhan,
yaitu mendidik generasi depan di dalam iman Kristen sehingga mereka takut akan Tuhan. Ya, Pak. Berkaitan dengan pilihan sekolah ya, Pak ya. Mengapa penting bagi para orang tua untuk mempertimbangkan menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen? Ya, kenapa sekolah Kristen gitu ya, sementara ada begitu banyak sekolah umum yang lain gitu. Kami percaya, Miss, bahwa tidak ada yang netral dalam dunia ini. Pendidikan itu tidak netral. Netralitas itu adalah sebuah mitos. Jadi di dalam setiap praktik kehidupan, termasuk yang paling penting adalah pengajaran atau pendidikan, itu memuat sebuah asumsi tertentu. Kita tidak pernah bisa netral. Nah, ketika kita nonton film, film itu mengusung sebuah filosofi, cara pandang tertentu, atau kita sebut worldview tertentu, dan tidak netral. Dan termasuk sekolah, seberusaha netral apapun, tidak akan pernah ada netralitas. Kita semuanya memihak berangkat dari pijakan tertentu dalam dunia ini. Nah, apakah kita akan mengatakan bahwa seseorang yang dididik dengan misalnya saintisme itu netral? Tentu saja tidak. Dalam dunia ini ada berbagai macam cara pandang dan seringkali terjadi konflik antar cara pandang itu, konflik antar worldview. Dan seringkali kekristenan juga harus berhadapan dengan berbagai macam cara pandang yang berbeda. Nah, maka kita melihat ya, oh ini anak saya dididik secara netral. Kadang-kadang tidak. Masuk yang namanya misalnya liberalisme. Masuk paham namanya misalnya adalah humanisme sekuler. Masuk pandangan misalnya adalah relativisme moral. Itu bisa masuk. Dan berbagai macam isme yang lain itu bisa merajalela dan masuk kepada anak didik kita. Hedonisme, lalu berbagai macam, semua filsafat bermacam-macam. Dan anak kita tidak diajari untuk membedakan dan untuk berespon. Nah, yang terutama adalah bagaimana mereka bisa berespon dan membedakan. Kita butuh the gift of discernment, kita butuh wisdom, kalau mereka tidak mendalami pemahaman firman Tuhan. Mereka tidak tahu yang asli, bagaimana bisa punya kapasitas untuk membedakan. Nah, disinilah letak pentingnya sekolah Kristen. Jadi sekolah Kristen itu memberikan wisdom kepada setiap anak. Kita mendampingi mereka di tengah-tengah pasar ide. Saya bisa membayangkan kalau kita masuk supermarket ya, Miss. Itu ada teh aja, ada macam-macam, Miss ya. Ada ratusan mungkin jenis barang di situ. Nah, ide juga gitu, Miss. Jadi kita tuh kayak ada, tinggal pilih saja. Banyak sekali macam ide, kayak kita masuk supermarket. Nah, kalau misalnya Miss lihat ya, ada anak masuk ke sebuah supermarket. Lalu kemudian disuruh mamanya beli kopi misalnya. Kalau dia tidak tahu mana kopi yang baik, kira-kira apa yang akan dilakukan anak itu, Miss? Ya dia ambil aja, Pak, yang dia mau gitu Nah, ya. sembarangan kan ya. Kadang-kadang bisa benar ya, Miss ya. Gambarnya bagus, Pak. Yang Benar. gambarnya menarik. Begitu. Benar, tapi kan belum tentu itu sesuai dengan apa yang misalnya secara quality paling bagus dan sebagainya. Nah, mungkin perlu orang tua yang punya pengertian pemahaman kopi yang baik menjelaskan. Paling enggak secara dasar, oh ini ada jenisnya Robusta, ada jenisnya Arabica, lalu ada jenis ini, lalu kemudian yang ini. Sehingga anak itu mengetahui spesifik apa yang dia dapat. Dia mempunyai sebuah peta ketika dia pergi ke supermarket. Hidup juga begitu, Miss. Anak itu masuk ke berbagai macam isme, begitu banyaknya. Dan seringkali ketika anak itu masuk, lalu kemudian ambil comot-comot, akhirnya pikirannya, hatinya, lalu kemudian tidaknya gaduh-gaduh semua. Dan seringkali secara tidak sadar bertentangan atau melawan, melemahkan iman Kristen yang menjadi identitas paling dasarnya dia. Nah, maka sekolah Kristen punya tugas yang sangat penting sekali, yaitu mendampingi anak, menggandeng anak, kayak diajak masuk ke sebuah supermarket kehidupan, lalu kemudian memberi peta, memberikan arah, menata pikirannya, sehingga anak kita tidak tersesat, tidak hilang arah, tidak bingung, dan menyadari siapa dirinya, dan dia harus menuju kemana. Nah, itu adalah peran penting daripada sekolah Kristen. Lalu berikutnya, Miss, kalau misalnya kita pada umumnya ya, mendidik anak, kita harapkan anak itu jadi anak yang seperti apa, Miss? Anak yang baik, Oke. yang sopan gitu ya Pak saat Ya. ini.
Yang baik itu yang sopan, kira-kira begitu ya Miss ya. Nah, baik itu sendiri menurut berbagai macam komunitas pasti juga memiliki pengertian yang berbeda. Iya kan? Nah, sekarang gini, Miss. Kalau misalnya kita lihat ya, ini kan Surabaya, Jawa Timur gitu ya. Kalau orang Jawa Timur mendidik anak, diharapkan anaknya itu punya jiwa seperti orang Jawa Timur atau seperti suku lain, Miss, biasanya. Tergantung ya Pak ya. Mm-mm. Maksudnya kalau orang Jawa Timur mungkin juga kepingin mendapatkan budaya dari Jawa Timur. Ya, Tentunya budaya-budaya yang positif begitu ya betul. Pak. Dan juga Mm-mm. mungkin dari suku yang lain selama itu positif ya Pak juga Betul, masih betul. bisa ya Iya, kita serap begitu. betul. Kita sangat wajar sekali mau melanggengkan apa yang baik dari komunitas kita, bukan? Iya. Iya kan? Orang Jawa Timur pasti mendidik anaknya supaya bisa hidup di Jawa Timur dan bahkan juga melestarikan hal-hal baik dari situ. Teman-teman kita misalnya orang Sumatera Utara, orang warga Batak juga pasti mau supaya tradisi Batak yang baik itu juga transfer kepada anak cucu mereka dan tidak hilang begitu saja. Kalau hilang kan mereka sedih. Wah, ini orang Jawa, tetapi ketika mendidik lalu anaknya kehilangan itu, waduh, sedih sekali. Kalau bisa hal yang baik dari turun-temurun tidak hilang, tetapi bisa dilestarikan. Nah, demikian juga kita melihat kebenaran dari iman Kristen yang Tuhan sudah berikan ribuan tahun, menjadi sebuah pusaka yang harus dilestarikan. Ada yang mengatakan pendidikan itu perang melawan lupa, Miss. Dan orang Kristen juga mendidik supaya anak-anak mereka tidak melupakan Tuhan. Nah, persis itu yang terjadi ketika kita bicara mendidik anak supaya anak itu baik. Setiap komunitas punya pemahaman baik yang berbeda. Saya ambil contoh begini, Miss. Dua anak, yang satu anaknya ini bikin ulah di sekolah, ya kan, bikin ulah, bikin ribut dan sebagainya. Lalu kemudian yang kedua anaknya baik-baik, rajin belajar, nilainya baik, sopan sama guru. Biasanya respon guru terhadap yang sopan, yang rajin dengan yang nakal ini gimana, Miss? Pasti guru lebih suka yang sopan, yang rajin ini ya Pak ya, Ya, daripada yang anak-anak yang nakal, yang ya, buat ulah ini. betul. Jadi yang rajin biasanya diapakan, Miss? Akan dipuji, dibanggakan gitu. Betul. Yang nakal? Yang nakal akan dimarahi dan dihukum. Iya. Gitu. Nah, misalnya begini, Miss. Kalau dalam kekristenan dan sekolah Kristen, fokusnya seharusnya bukan hanya pada tindakan, tetapi seperti yang Alkitab nyatakan pada hati manusia. Alkitab mengatakan Allah adalah Allah yang melihat hati. Hati meliputi pikirannya, perasaannya, kehendaknya. Jadi bukan hanya sekedar tindakan yang dilihat di luar. Maka dalam sekolah Kristen mereka akan bertanya begini. Ini orang yang rajin kenapa? Orang yang nakal kenapa? Saya ambil contoh, ini penggampangan saja. Misalnya anak yang nakal ini adalah karena dia itu merasa insecure dan merasa terabaikan. Dan ketika dia melakukan sesuatu, dia bisa mendapatkan perhatian ini, gitu kan ya. Nah, jadi anak ini ada sesuatu problem dalam hatinya, gitu kan. Berarti dia ini seorang yang haus akan perhatian, seseorang yang ingin semua orang itu melihat dia dan sebagainya. Sementara orang yang rajin mungkin adalah karena dia marah juga, dia tidak diperhatikan. Dan ketika dia rajin, dia diperhatikan dan dipuji-puji gitu ya. Jadi dua-dua punya problem dengan pride dan anger mungkin. Ya kan? Yang satu pakai cara bikin ulah, yang satu pakai cara taat. Nah, kalau kita lihat sebetulnya dua-dua ini sama bermasalahnya atau gimana kalau Miss lihat gitu? Dua-dua sama bermasalahnya ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi kita tidak boleh tertipu dengan fenomena, bukan? Berarti justru kepada anak yang sedang nakal ini, kita juga berjuang mendampingi dia untuk mendapatkan ketenangan dalam hatinya, dia dikasihi, menemukan cinta kasih Tuhan, sehingga dia bisa terlepas dari kebiasaan dia ingin diperhatikan dengan cara seperti itu. Sementara motivasi yang rajin ternyata hatinya juga tidak baik ya. Kita perlu bagaimana mendampingi dia berdamai dengan angernya dia yang begitu menyala-nyala dan keinginan dia untuk mendapatkan perhatian yang tidak semestinya. Nah, jadi
saya kira ada begitu banyak perbedaan kenapa perlu sekolah Kristen dan tidak cukup hanya sekolah umum saja yang memang sudah baik, tetapi kita perlu masuk ke lebih dalam sebagai orang Kristen. Wah, ini menarik ya, Pak. Bicara tentang sekolah Kristen ya, Pak. Saat ini sudah ada banyak pilihan di sekolah Kristen. Nah, apa yang membuat Logos berbeda sehingga para orang tua itu layak mempertimbangkan Logos ini menjadi salah satu pilihan sekolah Kristen, Pak? Baik, biasanya kita tidak bisa menghindarkan diri akhirnya terjebak dalam dua ekstrim lagi, Miss. Satu sisi sekolah Kristen mempunyai tanggung jawab utama juga adalah mendampingi anak dalam sisi akademis. Karena itu menjadi jantung daripada sebuah sekolah. Tanggung jawab sekolah, anak dimasukkan, ya anaknya harus mempunyai akademis yang baik. Itu harus menjadi tanggung jawab yang sangat diutamakan oleh setiap sekolah termasuk sekolah Kristen. Nah, satu sisi ada sekolah-sekolah Kristen yang fokus pada akademis tetapi mengabaikan pembinaan iman. Sehingga akhirnya anaknya pintar tetapi imannya tidak diperhatikan. Ya, fokusnya pada akademik. Sementara sisi yang lain melihat adanya ekstrim ini, waduh anaknya kok pintar-pintar memang berprestasi dan sebagainya, tapi kok imannya tidak digarap ya, diabaikan, diserahkan kembali keluar dan tidak digarap dengan baik. Akhirnya mereka tuh mencoba untuk membina iman anak-anaknya. Ada kelompok kecil, penggambalaan, konseling, macam-macam gitu. Tapi akademisnya jelek. Ya kan? Jadi kita terjebak antara pembinaan imannya baik, rohaninya baik, tapi akademisnya jelek, atau akademisnya baik, imannya jelek. Nah, kita berpikir tidak bisa dua-dua begini diabaikan. Jadi bagaimana kita berjuang ada sekolah yang akademiknya baik, prestasi akademiknya ini diakui, tetapi satu sisi yang lain kita juga tidak mengabaikan pembinaan iman. Ya, Pak Tong selalu mengingatkan dua-dua itu harus ada. Nah, sekarang kita bersyukur ya, sekolah Logos di Surabaya dulu zaman masih ada ulangan umum bersama dan sebagainya. UNAS ya, Logos selalu muncul baik SD maupun SMP itu nomor 1. Ya, jadi kita memberikan pertanggungjawaban kepada orang tua yang menitipkan anaknya di kita bahwa kita mempunyai akademik yang baik. Dan itu juga tidak dilepaskan dari kurikulum dan tenaga pengajar kita. Kita sangat selektif memilih pengajar. Miss sendiri sebagai bagian dari sekolah Logos juga pernah mencicipi sekolah lanjut ya Miss ya? Iya. Kenapa Miss kok harus ambil S2 segala macam? Kan ngajar anak TK, SD gitu kan ya. Kenapa kok harus sekolah lanjut Miss? Karena belajar itu, karena sebagai guru itu kami kan mendidik anak untuk belajar terus-menerus ya Pak. Jadi Baik. belajar itu adalah satu never ending proses gitu Pak. Jadi Betul. itulah semangat yang juga dikerjakan oleh para guru-guru untuk harus belajar lagi gitu. Sehingga kami pun juga bisa mengisi anak-anak kami dengan baik gitu Pak. Tahu apa yang kami harus berikan kepada anak-anak kami. Khususnya di tengah perkembangan yang ada ya Pak. Benar Miss, kami percaya bahwa yang belajar itu bukan hanya murid-muridnya. Itu sebabnya sudah menjadi sesuatu yang lumrah baik di sekolah Logos maupun sekolah Calvin, itu guru-gurunya juga ngotot belajar. Belum lagi kita mengadakan berbagai macam pelatihan baik itu pedagogi, keilmuan, integrasi, Christian worldview, pastoral, konseling, lalu kemudian penginjilan, biblika, sistematika, berbagai macam. Miss sendiri pernah mengalami ya. Gimana Miss bisa sharing apa yang dialami gitu? Iya, ya setiap tahun ya Pak, bahkan setiap tahun kami 2 kali itu, kami mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti pedagogi dan juga pelatihan-pelatihan secara iman, doktrinal juga, bahkan juga tentang metode konseling juga gitu. Pelatihan ini menyegarkan kami kembali Pak, itu yang saya rasakan ya Pak. Yang paling saya rasakan adalah pelatihan ini menyegarkan kami kembali. Pelatihan ini membentuk satu komunitas guru yang baik, sehingga setiap guru-guru itu dipersatukan visi dan misinya, disegarkan kembali panggilannya,
Sehingga kami tahu bahwa tugas kami mengajar ini bukan hanya mengajar, mmm, bukan hanya mengajar dari pribadi-pribadi yang ada di kelas itu, tapi kami perlu melihat pribadi itu sebagai satu jiwa yang Tuhan titipkan kepada kami, sehingga kami harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Benar, benar, Miss. Kalau misalnya kita melihat ya, banyak orang tua mau mengajarkan saat teduh kepada anaknya, tetapi seringkali gagal. Kenapa? Karena orang tuanya juga tidak saat teduh. Tetapi bagi orang tua yang, makanya kalau dalam konseling pernikahan dan mempersiapkan muda-mudi untuk menikah, saya biasanya ada sesi khusus mengenai Christian habits in home. Jadi bagaimana mereka menata kebiasaan sebelum mereka masuk ke dalam rumah. Kenapa? Karena kalau kebiasaan orang tuanya sudah baik, maka anak itu seringkali tanpa disuruh, mereka itu bisa ikut karena melihat keteladanan itu. Nah, kalau misalnya orang tuanya rajin baca buku, anaknya juga akan mudah sekali ikut punya tradisi literasi membaca buku. Nah, kalau kita mau mengajarkan murid tradisi literasi, baik itu literasi membaca maupun juga keuangan maupun literasi digital atau apapun literasi itu, tetapi kalau gurunya juga tidak ada tradisi studi, tidak pernah mau baca buku, tidak mau belajar, ya itu omong kosong. Tapi kalau gurunya itu mengajarkan misalnya, oh belajar, ya anaknya mau belajar. Kalau gurunya kerjanya profesional, anaknya juga gampang diajari kerja profesional. Maka itu sebabnya, Miss, di sekolah Logos, sekolah Calvin, kita semua sama, gurunya harus memberi contoh. Dan itu sebabnya saya sendiri, baik sekolah Logos maupun sekolah Calvin, itu total guru yang sudah saya kirim studi S2 dan S3, ada kira-kira 30 orang. Ya, termasuk kita juga menerima orang-orang yang dari Ivy League, yang bersama-sama menjadi guru. Tim kurikulum yang juga akan mendampingi dan seringkali juga mengajar di sekolah Logos, Miss juga merasakan, di antara itu ada 3 orang doktor dan ada 5 orang kandidat doktor. Jadi kita betul-betul serius mempersiapkan guru. Karena kan tadi kerinduan kita ya, Miss ya, akademiknya kuat, tapi juga imannya itu menjadi kuat. Kalau iman kuat, jangan sampai akademiknya diabaikan. Kira-kira seperti itu. Sehingga itu menjadi concern kita. Kenapa kita perlu membuka sekolah. Belum lagi, Miss, kita juga berpikir bahwa para leluhur kita, yaitu para bapak gereja reformasi, itu sangat menekankan tripartit. Relasi antara gereja, sekolah Kristen, dan juga orang tua. Nah, ini yang juga sama-sama kita kerjakan. Di sekolah Logos kita mengenal tripartit bahwa orang tua itu adalah partner kita. Kita ajak mereka bersama-sama. Ini bagaimana kita mendidik anak. Dan guru itu bukan hanya sekedar fasilitator, kita percaya itu. Guru bukan hanya sekedar pendamping anak, kita percaya itu. Tetapi guru lebih daripada sekedar fasilitator, sesuai dengan teologi Kristen, maka guru adalah loco parents. Dia adalah orang tua yang ditunjuk oleh orang tua yang menitipkan untuk boleh mengajar anaknya di dalam jalan Tuhan, mengajar anaknya untuk menjadi bijaksana dan takut akan Tuhan. Ya, Pak. Wah, menarik ini, Pak. Nah, saat ini Logos sudah 20 tahun ya, Pak. Ya. Tentunya ini usia yang tidak lagi muda gitu, tapi juga bukan usia yang tua juga. Nah, di dalam 20 tahun ini, Pak, apa yang menjadi profil lulusan sekolah Kristen Logos? Ya. Jadi kita melihat ya lulusan-lulusan kita yang pertama mempunyai satu ciri, mereka tidak ada kesulitan akademik ketika melanjutkan studi. Jadi banyak di antara mereka ketika studi itu akhirnya baik yang misalnya alumni dari SMP, kemudian masuk ke SMA tertentu diterima di sekolah-sekolah unggulan, dan juga ketika nanti mereka kuliah seringkali juga masuk ke sekolah-sekolah yang baik, universitas yang baik, dan tidak sedikit di antara mereka yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri, ya kan? Lalu kemudian juga studi di luar negeri, tidak ada kesulitan. Lalu mereka juga mempunyai prestasi, ada yang mendapatkan hasil penelitian yang baik, ada yang di tempat sekolah mereka mendapatkan nilai prestasi yang sangat unggul dan sebagainya. Dan kalau saya melihat yang mungkin lebih
lebih secara awal karena kita ada SMA di SKC gitu ya. Kita lihat mereka ketika masuk, kita juga melihat mereka diterima di banyak Ivy League. Saya baru ditelepon salah seorang alumni di awal tahun, dia bersyukur pada Tuhan diterima S3 di Cambridge. Ya, jadi S1-nya di Belanda, S2-nya di Cambridge, lalu kemudian S3 akan di Cambridge. Ada yang juga diterima di MIT, ada yang diterima di Harvard, ada yang diterima di Jerman, di TU München, lalu kemudian banyak sekali sekolah-sekolah yang baik, ada yang di Kolombia, ada yang di berbagai macam. Jadi secara akademik mereka tidak ada kesulitan, dan ada juga yang bisa membaktikan ilmunya ke masyarakat dengan hasil penelitian mereka, lalu mendapatkan penghargaan internasional juga untuk apa yang mereka berikan. Sehingga dengan demikian kita bersyukur Tuhan memberkati sekolah yang kecil, Tuhan memberkati sekolah yang sederhana, hasil kerja keras baik dari guru maupun orang tua, sehingga anak-anak kita juga bisa berprestasi dengan baik. Setidaknya kita bersyukur mereka menjadi orang-orang yang berguna, bukan menjadi orang yang mempermalukan nama Tuhan. Mereka menjadi orang yang betul-betul dididik untuk bisa membangun keluarga dan juga bangsa ini. Wah, senang sekali Pak Ivan hari ini bisa ngobrol langsung dengan Pak Ivan. Kiranya obrolan ini bisa membukakan wawasan bagi para pendengar tentang pentingnya peran sekolah Kristen. Khususnya Logos dalam hal ini yang memperlengkapi siswanya tidak hanya secara akademik, tetapi juga kuat di dalam iman dan karakter. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan ini sampai akhir. Kiranya pembicaraan kita hari ini bisa menjadi berkat dan menjadi bahan pertimbangan bagi para orang tua yang mencari sekolah bagi anak-anak mereka. Tuhan memberkati.